Pernahkah kamu mendengar tentang Wasiat Salomo, sebuah kitab misterius yang diyakini mengandung rahasia terbesar dari Raja Salomo ini, sang raja paling bijaksana dalam sejarah. Namun kitab ini tidak ditemukan dalam Alkitab. Pertanyaannya itu mengapa? Apakah isinya terlalu berbahaya? Ataukah ada pihak tertentu yang sengaja menghapusnya dari sejarah? Tonton sampai habis video ini karena kita akan menggali rahasia Wasiat Salomo, kitab terlarang yang hilang dari Alkitab, sama halnya dengan kitab Henokh yang tidak ada dalam Alkitab. Sebelum kita membahas kitab yang hilang ini, kita perlu mengenal lebih dalam siapa sebenarnya Raja Salomo ini. Nama Salomo mungkin sudah tidak asing di telinga banyak orang, terutama bagi mereka yang pernah membaca atau mendengar kisah-kisah dari Perjanjian Lama atau sejarah-sejarah bangsa Israel. Nah, ia adalah putra dari Raja Daud, seorang tokoh besar dalam sejarah Israel, yang dikenal sebagai salah satu raja paling bijaksana yang pernah ada. Nah, dalam catatan sejarah, khususnya dalam catatan Alkitab, Salomo memerintah Israel selama sekitar 40 tahun pada puncak kejayaannya. Nah, salah satu pencapaiannya yang paling monumental adalah pembangunan Bait Suci di Yerusalem, sebuah tempat ibadah yang menjadi pusat spiritual bangsa Israel. Dan selain itu, ia juga dikenal memiliki kekayaan yang melimpah dan kecerdasan yang luar biasa dalam mengelola pemerintahan. Nah, keputusannya yang adil dan bijaksana seringkali menjadi legenda, termasuk kisah terkenal saat ini yang menyelesaikan sengketa dua perempuan yang mengklaim sebagai ibu dari seorang bayi. Nah, dengan kecerdikannya, Salomo menguji kasih sayang seorang ibu sejati, dan kisah ini masih dikenang hingga sekarang sebagai contoh kebijaksanaan yang luar biasa dimiliki oleh Raja Salomo. Namun ada sisi lain dari Raja Salomo yang jarang dibahas dan justru membuatnya semakin menarik. Kemampuannya dalam memahami dunia gaib. Ya, beberapa sumber kuno di luar Alkitab menyebutkan bahwa Salomo ini bukan hanya seorang raja yang bijaksana, tetapi juga seorang pemilik ilmu rahasia yang sangat kuat. Salah satu legenda paling terkenal menyebutkan bahwa Salomo memiliki sebuah cincin ajaib yang diberikan langsung oleh Tuhan atau malaikat Jibril. Nah, cincin ini disebut-sebut memiliki ukiran khusus dengan nama Tuhan yang suci, dan konon memberinya kemampuan untuk mengendalikan makhluk supranatural termasuk jin dan iblis. Dan legenda ini semakin kuat dengan adanya catatan dalam beberapa teks kuno seperti Testament of Solomon, sebuah naskah yang dipercaya berasal dari periode awal kekristenan. Nah, dalam kitab ini, Salomo dikisahkan mampu menaklukkan dan memerintahkan berbagai roh jahat untuk membantunya membangun bait suci tersebut. Dan dengan cincin yang dia miliki, cincin yang ajaib ini, ia bisa memanggil, menundukkan, dan bahkan memerintah iblis untuk melakukan berbagai tugas. Nah, beberapa cerita juga mengklaim bahwa Salomo mengetahui nama-nama rahasia para malaikat yang memiliki pemahaman mendalam tentang sihir serta ilmu mistik yang tidak dimiliki manusia biasa. Dan misteri inilah yang membuat sosok Salomo, seorang raja bijaksana ini semakin menarik untuk dibahas. Nah, apakah ini benar-benar seorang raja yang hanya mengandalkan kebijaksanaan dan akal sehatnya? Ataukah ada unsur mistik yang tersembunyi di balik kejayaannya itu? Dan bagaimana semua ini berkaitan dengan kitab-kitab kuno yang disebut hilang? Nah, mari kita telusuri lebih jauh. Tetapi dari mana ia mendapatkan ilmu ini? Dan apakah ini semuanya benar? Nah, kitab Wasiat Salomo adalah salah satu naskah apokrif yang penuh dengan misteri dan kontroversi. Dan kitab ini diyakini ada antara abad pertama hingga ketiga Masehi, jauh setelah masa pemerintahan Raja Salomo. Tetapi tetap mengisahkan kejadian-kejadian yang berkaitan dengan diri Salomo sendiri. Nah, meski tidak termasuk dalam kanon Alkitab,
yang dipercayai orang Kristen, kitab ini sering dikaitkan dengan teks-teks kuno lainnya seperti kitab Henokh yang sering saya bahas di channel ini, kemudian Injil Apokrif yang juga membahas rahasia dunia spiritual dan makhluk gaib. Namun, yang membuat kitab ini begitu menarik adalah isinya yang sangat mengejutkan. Dalam teks ini, Raja Salomo tidak hanya dikenal sebagai raja yang bijaksana yang saya katakan tadi, tetapi juga sebagai seorang penguasa yang memiliki ilmu mistik yang luar biasa. Dikisahkan bahwa malaikat Mikael, salah satu malaikat utama dalam kepercayaan Yahudi, Kristen, dan Islam, memberikan Salomo sebuah cincin mistik yang memiliki segel khusus dari Tuhan. Nah, dengan cincin ini, Salomo mendapatkan kemampuan yang luar biasa. Dia bisa mengendalikan iblis, jin, dan roh-roh jahat. Nah, dalam beberapa versi legenda, cincin tersebut disebut sebagai segel Salomo, sebuah simbol mistik yang masih digunakan dalam banyak tradisi okultisme hingga sekarang. Nah, dikatakan bahwa dengan kekuatan cincin yang dimiliki Salomo itu, Salomo tidak hanya bisa memerintah makhluk gaib untuk tunduk kepadanya, tetapi juga menggunakannya untuk membangun bait Allah. Dan konon, para jin dan iblis yang dipanggilnya tidak punya pilihan selain patuh, membangun kuil megah di Yerusalem dengan kekuatan supranatural mereka. Namun, di balik semua kisah keagungan ini, kitab ini juga mengandung peringatan yang mengerikan. Salomo yang awalnya dikenal sebagai raja yang saleh dan penuh hikmat, justru akhirnya tergoda oleh kekuatan yang ia kendalikan sendiri. Roh-roh jahat yang sebelumnya ia perintah perlahan mulai mempengaruhi pikirannya, membuatnya jauh ke dalam dosa dan menyembah berhala. Dan Salomo yang awalnya diberkati dengan kebijaksanaan ilahi itu akhirnya menyimpang dari jalannya sendiri dan mengalami kejatuhan spiritual. Nah, kisah ini menimbulkan pertanyaan besar. Apakah ini alasan mengapa kitab wasiat Salomo dihapus dari kanon Alkitab? Apakah karena isinya terlalu berbahaya yang membuatnya rahasia dunia gaib yang tidak seharusnya diketahui manusia? Ataukah karena pesan moralnya yang memperingatkan bahwa bahkan orang paling bijaksana pun bisa jatuh dalam dosa jika tidak berhati-hati? Nah, apapun jawabannya, kitab wasiat Salomo ini tetap menjadi salah satu naskah paling misterius dalam sejarah kuno. Nah, sampai hari ini banyak yang percaya bahwa kitab ini menyimpan rahasia besar tentang dunia spiritual, ilmu gaib, dan kekuatan tersembunyi yang mungkin pernah dimiliki Raja Salomo. Jadi, apakah kisah ini hanya legenda belaka atau ada kebenaran yang disembunyikan dari kita semua? Nah, mari kita selidiki lebih dalam lagi. Nah, salah satu bagian paling menarik dari wasiat Salomo ini adalah kisah tentang cincin ajaib yang saya sudah ceritakan tadi, yang dikenal sebagai nama Solomon's Seal atau segel Salomo. Dan cincin ini bukan sembarang perhiasan. Konon cincin ini memiliki kekuatan supranatural yang luar biasa dan menjadi alat utama Raja Salomo dalam mengendalikan dunia gaib. Dikatakan bahwa Solomon's Seal memiliki simbol bintang segi 6 yang kini lebih dikenal sebagai bintang Daud atau hexagram, dan simbol ini sering dikaitkan dengan kebijaksanaan, perlindungan, dan kekuatan mistik, serta masih banyak kegunaannya lagi dalam berbagai tradisi esoteris hingga saat ini. Lalu, apa sebenarnya kekuatan dari cincin ini? Beberapa teori menyatakan bahwa Solomon's Seal ini memiliki kemampuan itu yang pertama, mengusir roh jahat ya. Cincin ini diyakini dapat menghalau makhluk supranatural yang berniat jahat dan memberikan perlindungan bagi pemiliknya. Kemudian kedua, mengendalikan iblis. Dalam wasiat Salomo, cincin ini mungkin Salomo untuk memerintah para iblis dan jin, bahkan menggunakan mereka untuk membangun bait Allah di Yerusalem. Kemudian yang ketiga, mengungkap rahasia alam semesta. Legenda mengatakan bahwa cincin ini bukan hanya alat pengendali roh, tetapi juga cincin yang menuju kebijaksanaan tertinggi. Dan dengan cincin ini, Salomo disebut-sebut bisa memahami bahasa hewan, misteri langit dan bumi, serta rahasia terdalam yang tersembunyi di alam semesta. Tetapi pertanyaannya adalah, apakah cincin ini benar-benar ada?
Dan sejak zaman kuno, berbagai legenda dan spekulasi bermunculan tentang keberadaan cincin ini. Ada yang percaya bahwa cincin ini hilang setelah kematian Raja Salomo, sementara teori lain mengatakan bahwa cincin ini sengaja disembunyikan agar tidak jatuh ke tangan yang salah. Nah, beberapa legenda bahkan mengaitkan cincin ini dengan kelompok-kelompok rahasia seperti Kesatria Templar dan Freemason. Menurut teori konspirasi, mereka mungkin telah menemukan atau mengetahui keberadaan cincin ini dan merahasiakannya demi kepentingan mereka sendiri. Nah, ada pula spekulasi yang menyebutkan bahwa cincin ini bisa jadi merupakan artefak berbahaya dengan kekuatan yang terlalu besar untuk dibiarkan berada di tangan manusia biasa. Nah, jika benar cincin ini pernah ada, di manakah keberadaannya sekarang? Ini yang menjadi pertanyaan. Apakah tersimpan di suatu tempat rahasia, seperti dalam peti harta tersembunyi, atau justru telah dihancurkan agar kekuatannya tidak bisa digunakan oleh siapapun juga dalam hal yang salah? Nah, misteri Solomon Seal ini atau cincin Solomon ini terus menjadi bahan perdebatan dan hingga kini kebenarannya masih belum terungkap sepenuhnya. Apakah ini hanya legenda atau ada kebenaran tersembunyi di balik kisah ini? Nah, mari kita selidiki lebih dalam misteri ini lagi. Sejarah mencatat bahwa banyak kitab kuno tidak dimasukkan dalam kanon Alkitab, entah karena dianggap tidak sesuai dengan ajaran resmi, berbahaya, atau terlalu kontroversial. Nah, salah satu kitab yang hilang dari Alkitab adalah Wasiat Salomo ini, sebuah teks kuno yang penuh dengan misteri, keajaiban, dan unsur supranatural. Tetapi mengapa kitab ini tidak dimasukkan dalam Alkitab? Mengapa teks yang berkaitan dengan salah satu raja yang paling bijaksana dalam sejarah justru diabaikan begitu saja? Ada beberapa kemungkinan yang bisa menjelaskan alasannya hal seperti ini terjadi, yaitu yang pertama, mengandung unsur sihir dan okultisme ya. Kitab Wasiat Salomo secara eksplisit menggambarkan praktik sihir, panggilan roh, dan mengundang benda mistik seperti cincin ajaib Solomon Seal. Dan dalam kitab ini, Solomon dikisahkan mampu menaklukkan iblis dan makhluk gaib untuk bekerja di bawah perintahnya itu, bahkan menggunakan mereka untuk membangun bait Allah. Nah, bagi para pemimpin agama Yahudi dan Kekristenan awal, cerita ini tentu menjadi masalah besar dalam banyak ajaran mereka. Praktik sihir dianggap terlarang dan berbahaya, karena bisa membawa manusia semakin jauh dari Tuhan. Nah, jika benar kitab ini mengajarkan penggunaan kekuatan supranatural itu, maka sangat masuk akal jika otoritas keagamaan memilih untuk tidak memasukkannya atau menghapuskannya dari daftar kitab suci resmi. Kemudian yang kedua, berbahaya bagi otoritas agama. Nah, jika Wasiat Salomo benar-benar mengundang atau mengandung kisah tentang ilmu supranatural yang dimiliki Raja Salomo, maka ini bisa menimbulkan pertanyaan besar tentang batas antara kekuatan ilahi dan mistik. Jika Salomo seorang raja yang dipilih oleh Tuhan, memiliki pengetahuan tentang ilmu gaib dan makhluk supranatural, nah apakah itu berarti bahwa sihir sebenarnya adalah bagian dari kebijaksanaan ilahi? Nah, apakah kekuatan seperti ini bisa diperoleh oleh manusia lain? Pertanyaan-pertanyaan seperti ini bisa mengguncang otoritas agama, karena dapat membuka perdebatan tentang apakah ilmu mistik dan spiritual itu adalah bagian dari rencana Tuhan atau justru sesuatu yang dilarang. Nah, untuk menghindari kebingungan ini di kalangan umat, ada kemungkinan kitab ini sengaja dihilangkan dari kanon resmi. Kemudian yang ketiga, disembunyikan oleh kelompok rahasia. Nah, inilah teori yang paling misterius dan kontroversial. Beberapa teori konspirasi menyebutkan bahwa Wasiat Salomo ini sebenarnya tidak dihapus begitu saja, melainkan disembunyikan oleh kelompok-kelompok rahasia. Nah, siapakah yang mungkin menyembunyikannya ini? Nah, ada beberapa spekulasi yang mengatakan bahwa yang pertama yaitu Kesatria Templar, sebuah ordo militer yang sering dikaitkan dengan penemuan rahasia kuno. Kemudian yang kedua yaitu Freemason, kelompok yang dikenal memiliki keterkaitan dengan simbol dan pengetahuan mistik. Kemudian yang ketiga, ada yang mengatakan Vatikan, yang dipercaya memiliki arsip rahasia yang menyimpan banyak dokumen kuno yang tidak boleh diketahui publik. Nah, menurut teori ini, Wasiat Salomo bukan hanya sekedar kitab kuno biasa,
tetapi mengandung ilmu kuno yang bisa mengungkap rahasia besar tentang kekuatan supranatural yang telah disembunyikan dari umat manusia. Nah, jika benar ada pengetahuan rahasia dalam kitab ini, bisa jadi ada pihak yang tidak ingin dunia mengetahuinya. Dan sampai saat ini, wasiat Salomo masih ada dalam bentuk salinan kuno, tetapi tetap tidak dianggap sebagai bagian dari Alkitab resmi. Apakah karena isinya terlalu berbahaya, ataukah memang ada yang berusaha menghapus jejaknya dari sejarah? Dan apapun jawabannya, kitab ini tetap menjadi salah satu teks paling misterius dalam sejarah kuno, menyimpan banyak pertanyaan yang hingga kini belum terjawab. Nah, apakah kita akan menemukan kebenaran yang tersembunyi di dalamnya itu? Ataukah ini akan tetap menjadi misteri yang tidak terpecahkan? Nah, meskipun wasiat Salomo tidak masuk dalam Alkitab, banyak unsur dari Alkitab ini yang tetap muncul dalam berbagai tradisi dan simbol modern. Simbol bintang Daud yang dikaitkan dengan cincin Salomo masih menjadi lambang spiritual yang kuat, dan beberapa praktik esoterik juga mengklaim memiliki akar dari ajaran Salomo. Bahkan ada beberapa kelompok yang percaya bahwa kitab ini masih ada dan disembunyikan di perpustakaan rahasia, seperti yang saya katakan tadi, Vatikan atau gereja kuno di Ethiopia. Nah, apakah wasiat Salomo ini benar-benar kitab terlarang yang mengandung ilmu mistik? Ataukah ini hanyalah legenda yang berkembang seiring berjalannya waktu? Yang pasti, kisah ini masih menyisapkan banyak misteri. Nah, jika benar kitab ini mengandung rahasia besar, maka ada kemungkinan bahwa beberapa pihak tidak ingin orang lain mengetahuinya. Jadi menurut kamu bagaimana? Apakah wasiat Salomo ini benar-benar kitab berbahaya? Ataukah ini hanya bagian dari sejarah yang sengaja disembunyikan oleh kalangan-kalangan tertentu? Tulis pendapat kamu di kolom komentar. Dan jangan lupa like dan subscribe untuk lebih banyak konten misteri seperti ini. Sampai jumpa di video berikutnya.